Kenapa PDI sekarang berani? Pertimbangan pertama tentu nggak ada lagi hajat politik. Nah, pertimbangan kedua, karena PDI juga mulai membaca bahwa sebetulnya secara alami pamor dan powernya Pak Jokowi itu yang menurut. Bismillah, assalamualaikum guys, berjumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. PDIP memang mainnya super cantik di tahun ini guys. Akhirnya terungkap penyebab apa yang membuat PDI Perjuangan begitu lama mengumumkan keluarnya Pak Jokowi dari partainya. Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak bersama-sama video ini guys. Bismillah. Saya dari ini dulu ya, dari kenapa PDI sekarang berani? Karena dua pertimbangan. Pertimbangan pertama tentu nggak ada lagi hajat politik yang mereka harus bareng-bareng lah ya. Bukan, yang mereka harus jaga diri itu loh kira-kira. Oh iya iya iya. Iya kan? Iya. Kalau di Pilpres itu kan mereka harus jaga diri. Iya iya iya. Di Pilkada juga begitu. Udah kan? selesai lah. Udah selesai sekarang. 4 tahun ke depan udah kosong, nggak ada hajatan resikonya politik. lah ya. Kalaupun sekarang dikeluarkan bla bla, faktanya memang kan nggak ada nggak ada cacian orang, nggak ada kritikan orang, nggak ada ini orang terhadap PDI Perjuangan hari ini ketika mereka secara terbuka mengatakan telah mengeluarkan Pak Jokowi dari keanggotaan PDI Perjuangan. Kan datar gitu loh kira-kira. Nah itu pertimbangan pertama gitu. Nah pertimbangan kedua, sesuai dengan Anda sebutkan itu tadi, tanyakan tadi itu. Karena PDI juga mulai membaca bahwa sebetulnya secara alami pamor dan powernya Pak Jokowi itu yang menurun. Itu persoalan alami aja. Iya. Nah dari mana itu Masuk bisa akal. ditemukan? Justru dari hasil pilkada. Gitu kira-kira tuh kan di pilkada ini ya setidaknya di Jakarta ya udah dikatakan begitu ya untuk sementara satu putaran ya. Satu putaran gitu. Di Jawa Tengah ini yang menarik. Di Jawa Tengah itu kenaikan suara yang didukung Pak Jokowi itu cuma 2%. Di Gitu. Pilpres itu Pak Prabowo mendapatkan 36 sama Gibran tuh kan 36% sekian gitu. Di pilkada ini 56 sekian. Di pilkada ini pasangan Lutfi dan Taci Yassin mendapat cuma 58. Itu artinya apa? Itu artinya 2% aja kenaikannya gitu. Sementara saat yang bersamaan PDI mendapatkan 4-5% kenaikan. Di Pilpres kemarin mereka kurang lebih dapat 36, sekarang mereka mendapat 40 atau 41%. Artinya apa? Pak Jokowi dengan segala aktivitas yang sangat terbuka untuk mendukung pasangan Lutfi dan Taci Yassin, bahkan 2 kali ikut terlibat kampanye, kenaikannya cuma 2%. Sementara ya dan itu kan dikepung semua partai ya kan. Sementara pasangan tunggal dari PDI Perjuangan ini ya kan naik sampai 45% gitu. Artinya apa? Artinya PDI mulai konsolidasi Jawa Tengah, masa mereka yang hilang selama ini mulai kembali gitu ya. Sementara Pak Jokowi sudah terlibat langsung, terbuka langsung, ikut kampanye hanya dapat 2% dan itu didukung oleh semua partai politik. Pertanyaannya sih sebetulnya apa itu murni karena Pak Jokowi atau sebetulnya karena rame-ramenya partai politik berada di dalam, apalagi saat yang bersamaan Pak Prabowo juga mengucapkan dukungan secara terbuka gitu. Jadi belum kelihatan ini sebetulnya gitu. Tapi dari situ sendiri menurut saya PDI udah mulai baca pamor dan powernya Pak Jokowi secara alami dia akan berkurang. Dan itu juga yang terjadi di Jakarta. Di Jakarta itu kan menurut saya salah satu yang membuat elektabilitasnya Ridwan Kamil sedikit mandek justru karena ketemu dengan Pak Jokowi. Gitu. Iya ya. Masa? Infonya karena kehabisan ini juga, kehabisan peluru juga. Makanya harus minta tolong. Kalau sendirian kayak ditinggalin juga itu. Ya, saya tidak tahu, tapi menurut infonya info yang saya tahu. Iya, pertemuan itu menurut saya justru membuat efek elektoral Ridwan Kamil turun itu malah bertahan gitu ya. Kenapa? Karena di Jakarta Pak Jokowi itu ya memang bukan pemilihnya gitu. Yang populer di Jakarta itu adalah Pak Prabowo, lalu Anies Baswedan, lalu Ahok, 3 figur ini. Nah, oleh karena itu kalau Anda ketemu dengan 3 figur itu mungkin naik gitu. Tapi kalau Anda ketemu dengan Pak Jokowi, justru umumnya di sini ini yang muncul adalah orang-orang yang menyatakan sikap berbeda dengan Pak Jokowi. Itu yang menyebabkan menurut saya salah satu faktor kenapa elektabilitas Ridwan Kamil pada Pilkada Jakarta ini justru agak tertahan gitu. Padahal sebelumnya tinggi sekali kan. Dan itu pun sudah dipompa oleh Pak Prabowo dengan surat terbuka itu.
Jadi dengan sinyalemen-sinyalemen ini berarti kan, tapi kan Jawa Barat lumayan lah ya. Jawa Barat nggak jelas terlalu bukan all Pak out lah ya. Jokowi. Iya. Jawa Barat kita bisa mengatakan bukan Pak Bukan, Jokowi. ya. Secara politik 2 periode nggak pernah Pak Jokowi menang di Jawa Barat. Iya, iya, iya. Itu basisnya Pak Prabowo. Iya, iya, iya. Dan memang kebetulan gubernurnya yang terpilih sekarang nih ya, calon gubernur yang terpilih memang udah populer sejak 5 sampai 7 tahun yang lalu. Bahkan sejak yang bersangkutan menjadi wali kota di Purwakarta gitu. Jadi ini perpaduan antara popularitas sang calon dengan topangan politik dari Pak Prabowo gitu. Ya telak gitu loh kira-kira. Dapat lah ya. Nggak ada Jokowi di situ. Di Jawa Timur jelas juga nggak ada Pak Jokowi di dalam. Sumatera Utara menurut saya figurnya figur Bobi sendiri. Plus ditambah dengan yang dipasang saingannya memang lagi trennya turun. Gitu. Ya. Gitu. Nah, Bobi sendiri menurut saya justru kalau Pak Jokowi di Sumatera itu juga sama. Sumatera Utara adalah salah satu provinsi yang paling sedikit menyumbang suara kepada Pak Jokowi. Tapi mereka bisa memisahkan antara Bobi secara pribadi dengan Jokowi. Sebagian dari keluarga Itulah Pak Jokowi. Mengapa Jokowi sama sekali nggak pernah menyinggung Sumatera Utara dalam pilkada kemarin. Karena justru bisa efeknya negatif seperti di Jakarta. Oh, benar juga tuh ya. Iya. Jadi ini lebih karena figur Bobinya lumayan populer, ditunjang oleh basis-basis komunitas juga, etnik dan marga macam-macam gitu ya. Lalu pada saat yang bersamaan dia dihadapkan dengan pasangan yang trennya lagi menurun gitu ya, dan tunggal gitu loh. Ya. Sementara Bobi dikelilingi oleh semua partai politik. Jadi lagi-lagi menurut saya tidak ada sumbangan Pak Jokowi dalam konteks Bobi Nasution itu. Jadi sebetulnya yang bisa kita lihat real itu ada di Jawa Tengah, ada di Jakarta. Di Jakarta sementara ya kita belum tahu pastinya. Kemungkinan mengalami kekalahan, sementara di Jawa Tengah jelas menang meskipun kenaikannya cuma 2%. Waduh, luar biasa nih analisanya nih. Kita kadang-kadang ngelihatnya justru terbalik kan. Waduh, di Jawa Tengah, kandang banteng habis. Infonya kan begitu yang dibacakan. Padahal terbalik ya sebenarnya mindsetnya. Memang gini, kalau Anda lihat angka jelas kalah di Perjuangan. Iya. Itu maksudku. Iya. Tapi kalau dari sisi yang lain makanya saya kalau Anda baca fenomenanya, ya jelas PDI-nya sedang konsolidasi gitu maksudnya. Iya. Oke guys, jadi Bang Rey ini analisanya lumayan bagus. Yang paling saya suka ketika Bang Rey menganalisa soal kenapa PDI sekarang baru berani mengatakan itu. Mungkin betul sekali yang disampaikan Bung Rey Rangkuti bahwa kekuatan dan citra Pak Jokowi sekarang mungkin sudah melemah, dan kedua sudah tidak lagi mempunyai hajat politik atau pencapaian PDIP untuk pemilu dan pilkada. Permainan politik PDIP kali ini benar-benar sangat cantik. PDIP selalu mempertimbangkan segala sesuatu dengan matang. PDIP memang layak disebut parpol yang benar-benar melewati badai yang selalu menimpanya baru-baru ini. Sebelumnya memang sangat mengejutkan sekali ketika Sekjen PDIP Perjuangan Hasto Kristianto akhirnya berani menyebut Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan keluarganya kini bukan lagi bagian dari partainya. Tentu banyak orang yang bertanya-tanya, kenapa pernyataan Hasto soal Pak Jokowi bukan lagi kader PDIP baru dikeluarkan sekarang? Akhirnya jawaban dari pengamat Bung Rey Rangkuti tadi cukup menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dan mungkin itu yang bisa saya jelaskan video kali ini. Bagaimana menurut soal video ini? Tulis komentar di bawah ini ya guys. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.